Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan. Allah Azza wa Jalla masih meluangkan waktu kita, meringankan kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu ini. Alhamdulillah. Berikutnya, tidak lupa Anda mengajak kita semua untuk sama-sama senantiasa mengaturkan selawat serta salam kita kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berdoa semoga kelak kita termasuk dari umat yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dengan berdoa semoga kelak kita bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pertemuan kita kali hari ini akan melanjutkan Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram biidznillah. Namun izinkan ana memulai sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang itu kabur ataupun lari. Nah, jadi supaya ibu-ibu betahlah dikit ya. Jadi belum beberapa menit gitu kan, biar enggak ada yang kabur gitu ya. Setidaknya untuk memotivasi kita semua, terutama diri saya pribadi, dan waman arada ayyadzakkara aw arada syukura, dan bagi yang ingin mengambil pelajaran dan ingin mendekatkan diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih telah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Sebagaimana sabda beliau, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk mempelajari agama. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ahlul hikmah sering sekali kita dengarkan bahwasanya beliau-beliau hafizahumullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa nikmat duniawi kepada semua hambanya, baik yang kafir, baik yang mukmin, yang fasik, yang berbuat kesyirikan, waliyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berikan semua kenikmatan itu. Namun satu kenikmatan yang tidak diberikan kepada semuanya, yaitu apa? Yufaqihu fid din, yaitu pemahaman kepada agama ini. Kecenderungan, kecondongan, kecintaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi absyiru ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sore hari yang terlihat mendung, namun semoga hati-hati kita cerah ya. Semoga juga meskipun mendung, hutang-hutang yang ada ya setidaknya tidak teringat di sini. Insyaallah.
ataupun yang punya masalah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bermajelis di Raudhatin min Riyadhil Jannah, taman dari taman ilmu, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala yang berada di dunia ini, menenteramkan hati kita, menguatkan ukhuwah kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah sebagaimana yang di permulaan tadi kami sudah sampaikan, insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang kedua dari Kitabul Jami', bahwasanya al-musannif rahimahullah berkata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia, dan jangan pernah melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih patut dan agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Akhwati a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini mengajarkan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk yang pertama, yaitu untuk senantiasa qanaah, yaitu ridha, menerima dengan lapang dada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ridha dan qanaah terhadap pembagian yang telah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam urusan dunia. Jadi benar kata orang, ya. Kata orang mengatakan bahwasanya rumput tetangga selalu terlihat hijau gitu. Ya, meskipun rumput kita sering kita kasih pupuk, sering kita potong, rapikan, namun tetap saja, ya, yang namanya rumput tetangga itu tetap saja terlihat indah, tetap terlihat lebih hijau kadang. Memang begitulah tabiat manusia ketika nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum hilang darinya. Oleh karena itu ahlul hikmah mengatakan, jika kalian ingin melihat atau mengetahui besarnya sebuah nikmat yang saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, coba deh pikirkan. Ketika nikmat itu sudah tidak ada. Ketika nikmat yang tadi terlihat sepele, yang tadi terlihat ya tidak ada apa-apanya dibandingkan yang punya tetangga. Namun begitu hilang, subhanallah, sakit gigi seminggu saja itu Masya Allah, sampai bilang ya Allah gak kuat gitu. Lelahnya, ternyata yang namanya sehat itu mahal. Baru sakit gigi doang. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang syafahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka, yang memiliki atau yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang lebih berat. Baru sakit gigi saja kadang kita mengeluh luar biasa. Nah, di situ akan terlihat, di situ akan diketahui bahwasanya nikmat sehat itu sangat luar biasa. Nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal sekali. Akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melihat orang yang lebih tinggi dari kita dalam perkara duniawi, dalam perkara duniawi. Karena sejatinya tentu seorang mukmin, ya,
Akidah kita bahwasanya rezeki, yang namanya rezeki pemberian harta dari Allah Subhanahu wa taala itu telah dibagi. Bahkan ketika kita di dalam perut ibu kita, yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah bagi. Yang fulan rezekinya segini, yang fulanah rezekinya segini, yang fulan umur segini akan punya Mercedes dan lain sebagainya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya ketika kita melihat orang yang di atas kita, itu akan menyebabkan kita tidak syukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melihat orang yang lebih tinggi derajatnya dibanding kita dalam perkara dunia? Karena itu yang akan membuat kita lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan orang yang tadi atau saudara-saudara kita, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Bahkan sekalipun kita dalam keadaan sakit nih, tidak bisa jalan, waliyadzubillah, lihatlah orang yang berada di bawah kita. Ya, kita masih diberikan kenikmatan. Ada orang yang dapat derajat yang lebih tinggi, syukurilah. Karena ada banyak di luar sana, ya, banyak di luar sana yang menginginkan kehidupan seperti kita. Sekali lagi, perlu kita kejamkan, tanamkan dalam diri kita kehidupan yang saat ini yang kita keluhkan, yang mungkin rasanya kurang, ya. Kadang makannya itu terus. Tetapi kalau kita lihat kehidupan yang kita yang saat ini, banyak di luar sana yang menginginkan seperti kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sabdakan, firmankan apa? Wa in ta'uddu ni'matallah. Seandainya kalian benar-benar ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Sungguh tidak akan pernah mampu, sungguh tidak akan pernah kita capai dan tahu jumlah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, saking banyaknya. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu berkata, "Asy-syukru al-ziyadah mu'allaqun bisyukri." Yang namanya ziyadah, tambahan kenikmatan, tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kenikmatan, tambahan keberkahan dari harta-harta yang kita miliki, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu dengan satu syarat, yaitu apa? Mu'allaqun bisyukr. Selama kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang kalau hanya sebatas di lisan, kalimat syukur itu sungguh enten, sungguh mudah. Sangat mudah kalau sebatas alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hari ini kita masih diberikan kesempatan. Mudah sekali. Namun kadang kita lupa cara kita bersyukur dengan jawarih, yaitu cara kita bersyukur dengan perbuatan. Misal Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, alhamdulillah kita bersyukur dengan lisan. Namun sedikit, bahkan banyak sekali yang terbuai, yang tertipu dengan nikmat kesehatan tersebut. Dan hal itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmatan, ada dua nikmat. Maghbunun fina katsirun minan nas. Yang dimana di dua nikmat ini banyak sekali yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala terbuai, terkecoh dan melupakan yang dua nikmat itu. Di antaranya yang dimaksud oleh dua nikmat adalah nikmat sihah wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat keluangan ataupun kesempatan. Jadi itulah hal yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis tersebut. Akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum.
Afwan, ini suaranya kedengaran insyaallah ya. Soalnya hujan lebih besar nih. Yang kedua, dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jalan menuju qanaah. Jalan menuju qanaah. Bagaimana cara kita qanaah? Jadi ada tips di situ. Tips cara kita qanaah, menerima dengan lapang dada nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa iri dengan tetangga kita, tanpa iri dengan fulanah yang punya ini, punya itu, adalah jangan melihat yang lebih tinggi dari kita dalam perkara dunia. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah, terimalah, lapang dadalah, legowolah kalau orang Jawa bilang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu adalah orang yang memiliki kekayaan dalam hatinya. Ridha, qanaah, cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak iri terhadap nikmat yang diberikan kepada saudaranya yang lain. Tidak iri terhadap harta ataupun nikmat tetangganya. Jadi cara untuk qanaah di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk tidak yaitu untuk bisa qanaah, ridha dengan nikmat, ridha dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dengan cara untuk tidak melihat kenikmatan-kenikmatan yang berbau duniawi di atas kita. Karena sebagaimana yang disampaikan dalam lafaz hadis tadi, fahuwa ajdar, itu lebih layak, itu lebih pantas daripada kita. Itu lebih pantas bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang banyak pada sejatinya. Namun kita banyak yang tidak mengetahui kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Qalil, sedikit sekali. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang pandai bersyukur. Jadi yang namanya orang yang bersyukur itu di sisi Allah sangat sedikit. Orang yang ghuraba, orang yang asing, dan jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Nah, karena itu orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang tidak pandai bersyukur, tidak memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ancam dengan azabnya yang pedih. Inna azabi la syadid. Itu ancaman bagi orang yang tidak mensyukuri, ancaman bagi orang yang tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, yang ketiga, di dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasannya, yang ketiga, di dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya terkait ketaatan,
terkait ketakwaan, terkait taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat orang yang di atas kita. Jadi kebalikannya, kalau dalam perkara duniawi, Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk melihat siapa orang yang di bawah kita, jangan melihat orang yang di atas, karena kita akan menjadi orang yang kufur nikmat. Namun dalam perkara ibadah, dalam perkara taqarrub, dalam perkara ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka lihatlah orang yang di atas kita. Kenapa? Karena kita justru dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mereka. Semoga kita termotivasi. Setidaknya kita semakin bersemangat. Masya Allah, itu anak umurnya baru 10 tahun, tapi Masya Allah ke masjid selalu tepat waktu. Itu ibu itu Masya Allah banyak anaknya, tapi tidak pernah telat kalau sholat. Itu motivasi buat kita. Kalau dalam ketaatan, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat orang yang di atas kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sabdakan, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lomba di dalam ketaatan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ampunan Allah Subhanahu wa taala ya itu sangat luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita diperintahkan untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersegera untuk beramal yang dimana amalan itu akan menghantarkan kita kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat. Kalau dalam ketaatan, lihatlah orang yang lebih tinggi, lihatlah orang yang lebih alim, lihatlah orang yang lebih tawadhu, lihatlah orang yang lebih takwa daripada kita. Dan itu kita bisa lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhwati, bayangkan Rasulullah nabi maksum, sudah diberikan kabar gembira tentang ke surga. Beliau akan masuk surga. Tapi apa, lihat qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam beliau qiyamul lail hatta tatawarat qadamahu syarifah, sampai kakinya itu pecah-pecah. Subhanallah. Nabi, kita bukan nabi. Kita nggak tahu nih, belum ada jaminan surga atau neraka. Semoga kita masuk surga, amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah kita membandingkan diri kita, kita menghitung diri kita, memuhasabah diri kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin diantaranya adalah al-mubashshiruna bil jannah. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan kabar gembira tentang surga. Ketika masih hidup saja, sahabat-sahabat itu sudah dikabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau-beliau itu akan masuk surga. Tapi lihat bagaimana ibadahnya. Di antaranya coba kita lihat Umar bin Khattab. Kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin bahwasanya beliau akan masuk surga, sudah dijamin bahwasanya beliau akan
bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah. Tapi bagaimana ibadah Abu Bakar? Ibadah Abu Bakar, Masya Allah, meskipun beliau sudah diberikan kabar gembira tentang surga, Abu Bakar mengatakan apa? Saya sangat takut dengan lisan saya ini akan menjerumuskan saya kepada neraka. Abu Bakar saja sangat takut kepada dirinya dengan lisannya ini dapat menghantarkan dia ke neraka. Begitu takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab juga termasuk sahabat yang telah diberikan kabar gembira tentang surga. Yang sudah diberikan kabar gembira bahwasanya beliau akan masuk surga. Tapi lihat bagaimana ibadah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab suatu saat pernah melihat kerbau jamaah atau sapi di jalanan. Pada saat itu beliau seorang khalifah. Beliau seorang khalifah yang dimana pada saat itu kerbau itu jalan di jalanan kemudian tergelincir. Apa kata Umar bin Khattab? Saya sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemungkinan sapi atau kerbau ini bisa saja mengadu kepada Allah karena Umar bin Khattab tidak memperbaiki tempat jalan saya ini. Karena Umar adalah khalifah. Sebegitu takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan contoh-contoh muhasabah kita. Bagaimana orang-orang yang saleh sebelum kita, salafus saleh sebelum kita, terutama Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in dan atba' tabi'in yang senantiasa mengikuti orang-orang sebelum mereka. Ibadahnya, ketakwaannya luar biasa. Benarlah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum, introspeksi diri kalian. Nilai diri kalian. Silahkan nilai. Kita ini baru umur berapa sih? Ibu-ibu di sini umurnya sudah berapa? Tapi sudah enggak mengkhatamkan Al-Quran? Atau setahun berapa kali kita khatam Al-Quran? Atau mungkin seminggu pernah enggak kita berdoa untuk masuk surga? Jangan remehkan. Ataupun dalam seminggu pernah enggak kita jangan pernah lupa untuk bersedekah. Kita introspeksi diri. Itu kata Umar bin Khattab. Kenapa? Al-yawm amalun bila hisab, wal ghad hisabun bila amal. Kenapa Umar bin Khattab menasihati kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri? Karena sekarang silahkan beramal. Karena sekarang itu tidak ada hisab. Sedangkan besok, kelak di hari akhir itu hanya ada hisab, tidak ada amalan. Jadi tidak ada yang namanya oh ya Allah, sedetik saja kembalikan saya. Ya Allah, tundalah hisabnya sebentar saja, ke dunia saja sebentar. Tidak ada. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Firman Allah. Jika ajal itu sudah tiba, jika kematian itu sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan, maka tidak bisa dilobi itu malaikat itu. Tidak bisa, oh bentar lagi. Ya. Saya lupa untuk mengkhatamkan Al-Quran tahun ini. Nah, mumpung tahun 1445 sekarang ini. Ini untuk introspeksi diri kita. Setahun ini kita sudah apa saja? Setahun ini sudah sampai mana Al-Quran kita? Setahun ini sudah sampai mana ketakwaan kita, zikir kita, atau silaturahim kita kepada saudara kita. Jadi meskipun kita jauh, kita bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Mungkin alal-aqal, mungkin paling minimal kita menanyakan kabar, melihat kabar mereka, bagaimana kabarnya sekarang, ada mungkin yang bisa dibantu. Itu sesuatu yang yasir atau sesuatu yang kecil, namun kadang kita meremehkan. Malu cuma nanya seperti itu.
Oh, itu sangat berkesan loh. Sangat berkesan. Ya, sangat berkesan jamaah. Karena ini pelajaran bagi anak pribadi untuk kita. Afwan, akhir-akhir ini termasuk 1 tahun terakhir ini, ya beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan SMS dari sahabat saya dari Afghanistan. Ya memang 1 tahunan ini Anda tidak pernah mengabarkan beliau. Tapi saya waktu itu ditanya bagaimana kabarnya. Begitu beliau menanyakan kabar saya, di situ saya teringat. Ternyata kita melupakan mereka. Ternyata selama ini kita tidak pernah menyambung silaturahim dengan mereka, menyambung ukhuwah kita, menanyakan kabar, menanyakan keadaan. Itu sesuatu yang sangat mengembirakan, meskipun terlihat sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan meskipun terlihat kecil. Kurang lebih 3 poin itu yang dapat kita ambil kandungan dari hadis Rasulullah SAW tadi. Jadi dapat kita simpulkan, yang pertama, bahwasanya ketenangan hati, ketenteraman, dan kebahagiaan yang sejatinya itu dapat dicapai dengan qanaah. Ya, dapat dicapai dengan qanaah, yaitu ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini. Kemudian yang kedua, dari hadis yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW dapat kita simpulkan bahwasanya cara atau jalan terbaik untuk bisa qanaah itu adalah jangan pernah melihat orang yang ada di atas kita dalam perkara dunia. Namun dalam perkara akhirat, lihatlah orang yang ada di atas kita untuk memotivasi kita beribadah. Kemudian kesimpulan yang ketiga terkait ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah orang yang di atas kita untuk memotivasi kita. Untuk membakar semangat kita, lebih semangat daripada dia. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk fastabiqul khairat. Kira-kira 3 poin itu yang dapat kita pelajari di sore hari ini tentang tidak meremehkan nikmat Allah dan cara berqanaah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi diri kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga apa yang Anda sampaikan ini menjadi amal kebaikan bagi kita dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat meneladani Rasulullah SAW dalam perihal bersyukur dan berqanaah ataupun ridha dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Rasulillah. Akhwati, apakah ada pertanyaan atau mungkin niqash? Ana enggak tahu nih, suaranya kedengaran ya? Insyaallah. Ana persilakan, ada mic, Pak Cik. Silakan mungkin bisa dengan mic. Jika ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya tentang pembahasan kita tadi, atau mungkin ada yang belum jelas, Ana persilahkan. Sepertinya nggak ada nih Pak Cik. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jika ada kata-kata yang salah, Ana mohon maaf, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala Rasulillah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.